sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam durati kazan nasyana sanan jalan ketemu korbin. Usanillah ma'alifatal kitab sanawawi adi maski sunnah husna ba'ana wa madina satina masyayina. Usanillah mahatina al-asqiya malang. Talamidi ma'asanti wa ali baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 734. Rawaina fi kutubi Tirmidzi, yang dalam kitab At-Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Majah bil asanidi shahihah, dengan sanad yang sahih. An Sufyan ibnu Asal as-Sahabi, Asal namanya Asal bi fathil aini wa tasdidis sini. Asal lah, bahasa Indonesia apa ya? Asal itu. Qala Yahudiyun. Ini masih terkait dengan bagaimana hukumnya salaman dengan mencium tangan. Kemarin masih ingat ada beberapa hadis di mana para sahabat itu ada 2 hadis ya kemarin. Imam Abu Dawud dan sama Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan siapa kemarin satunya Zari, bahwa sahabat itu kalau ketemu Nabi biasanya mereka kemudian salaman dengan Nabi dan mencium tangan Nabi. Itu riwayat dari 2 orang, dari Zari, kemudian Abdul Qais, kemudian Abdullah bin Umar. Sekarang ada lagi terkait dengan salaman dengan mencium tangan. Kala ngendika sapa Yahudiyun, ada seorang Yahudi kala li sahibihi, pada temannya. Ada seorang Yahudi rasan-rasan pada temannya. Idhab bina, idhab berangkato bina bersama kita ila hadzan nabi, maring nabi ini. Orang Yahudi itu ngejak temannya untuk sowan nabi. Fa'ataya, kemudian mereka datang keduanya Rasulullah yang kanjeng Nabi. Fasa'alahu, kemudian nanya sapa keduanya hu ing nabi antisi ayatin bayinatin, saking 7 ayat. Yahudi sama temannya tadi ingin tanya Nabi tentang 7 ayat. Hadisnya panjang, tapi konteks yang disampaikan Imam Nawawi di sini terkait dengan mencium tangan. Setelah mereka nanya ke Nabi, ketemu Nabi, nanya tentang 7 ayat yang dia inginkan. Fadzakaro al-hadisa, kemudian faqobbalu. Kemudian mereka mencium sapa keduanya ya dahu ing tangannya Nabi. Yahudi tadi kemudian salaman Nabi dan mencium tangan. Ternyata bukan hanya tangan, warijlahu. Bahkan kemudian juga mencium kakinya Nabi. Waqala, kemudian mengucapkan nasyhadu annaka nabiyyun. Kemudian mereka masuk Islam. Artinya konteksnya adalah mencium salaman dengan mencium tangan itu tradisi yang sudah ada dan diajarkan oleh Nabi, yang beberapa waktu yang lalu sempat ada viral yang kelompok atau orang tertentu yang menganggap tradisi salaman cium tangan itu tidak benar. Nah, sekarang kita ketemu dengan hadis itu, bahwa beberapa sahabat itu kalau ketemu Nabi mereka juga salaman ke Nabi dan mencium tangan Nabi. Berarti kita ketemu 3 hadis tentang mencium tangan dengan salaman dengan mencium tangan. Oke, warwaina fi Sunan Abi Dawud bi isnatin sahih, dengan sanad yang sahih juga. Al-Malih bin Iyas ibnu Dzafal qala ra'aitu ningali sapa ingsun Abu Nadrah, ing Abu Nadrah qabbala, apa qabbala, mencium haddal Hasani ing pipine Hasan. Ini kemarin bicara tentang salaman dengan mencium tangan. Yang kedua bicara tentang bagaimana kalau kita mencium pipi anak kecil. Saat itu Hasan masih kecil. Ada seorang sahabat namanya Abu Nadrah. Itu ketemu Sayyidina Hasan, kemudian menyayangi Sayyidina Hasan dengan mencium pipinya. Kayak Anda, tapi Anda itu nyayangi apa gemes? Kayak
Nanti asli ketemu kucing. Jadi Kanjeng Nabi biasa mencium cucu beliau Hasan. Nabi juga biasa mencium siapa kemarin, Ibrahim, mencium Ibrahim, putra beliau yang dari ibu Maria Al-Qibtiyah, bukan Maria Ulpe, lupa Maria Al-Qibtiyah. Kemudian ini ada hadis lain, Abu Nadroh itu juga mencium pipi Hasan. Hadal Hasan bin Ali. Kultu Abu Nadroh itu siapa namanya? Binuni Wadoti ismuhu, tawi nama aslinya adalah Mundir bin Malik bin Qot'ah At-Tabi'i, yaitu dari kalangan tabi'in. Kalangan tabi'in itu berarti di bawahnya sahabat. Dia tidak ketemu Nabi, tapi dia di bawahnya. Jadi kalau sahabat itu seangkatan dengan Nabi, ketemu Nabi. Kalau tabi'in kan tidak ketemu Nabi. Itu pernah ketemu Sayyidina Hasan dan mencium Sayyidina Hasan. Ketika itu Sayyidina Hasan masih belum besar. Wa'an Ibnu Umar. Oke. Annahu kana iku yuqabbilu. Ibnu Umar, berarti namanya Abdullah bin Umar. Iku kana ana sapa Ibnu Umar yuqabbilu, mencium sapa Ibnu Umar ibnahu, yang anak laki-lakinya Saliman yang bernama Salim. Tidak, ternyata bukan hanya Nabi, sahabat juga begitu. Sahabat juga mencium putranya. Yang kemarin ada orang yang mengkonfirmasi, siapa namanya kemarin? Aqra bin Habis, yang ketika tahu Nabi itu mencium cucunya, kemudian dia bilang ke Nabi, jenengan itu punya cucu satu aja loh, disayang-sayang. Saya punya anak 10 aja nggak pernah mencium anak saya. Nabi kemudian mengkonfirmasi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Oke, itu mencium anak kecil. Wan Sahal Ibnu Abdillah At-Turmadi As-Said Al-Jalil Ahadil Aqrah fil Zuhatil Ummati wa Ubadi radhiyallahu an annau kana ya'ti Aba Dawuda, datang Abu Dawud. Siapa ini? Sahal bin Abdullah itu pernah sowan ke Abu Dawud As-Sijistani wa yaqul ahrij, menyampaikan sapa sira kepada saya lisanaka ing ucapan ira alladzi tuhaddisu, yang hadis sapa sira bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li aqbalahu, supaya bisa mencium sapa ingsun fayuqabbaluhu, maka kemudian mencium sapa Sahal bin Abdullah yang siapa tadi? Abu Dawud. Ini artinya kebiasaan mencium sebagai tanda sayang. Jadi orang dewasa ke anak kecil, bukan sama dewasanya loh ya. Bukan sama dewasanya. Ini ketemu di kampus, lanang wedok kemudian enggak. Ini dari yang dewasa ke anak kecil sebagai tanda sayang. Itu ditunjukkan oleh Nabi, ditunjukkan oleh para sahabat, ditunjukkan juga oleh para tabi'in. Fa'af'alul salafi, utawi perilakune kaum salaf, fi hadal babi dalam masalah ini, yaitu mencium pipi dan mencium tangan ketika salaman, iku aksaru, sangat banyak min antuh soro, dibanding yang bisa dihitung. Artinya perilaku contoh yang ditunjukkan itu sangat banyak. Oke, selesai kita tentang salaman dengan mencium tangan dan mencium pipi kepada anak kecil sebagai tanda sayang. Nah, sekarang kita lanjutkan fasal. Faslun fi takbili wajil mayiti. Bab tentang mencium wajah jenazah. Ada toh? Nah, kita misalnya abah kita wafat, keluarga kita ada yang wafat, kemudian sebagai apa namanya? Kenangan terakhir biasanya toh kita buka wajahnya, kemudian kita cium wajahnya sebagai kenangan terakhir. Bagaimana hukumnya? Boleh enggak? Kita sekarang lagi tren lagi nikah di depan jenazah. Nak biyen niku wong biyen itu ndak mau menikah pada hari wafat mbahe dan bapaknya. Saiki malah tren dibalik. Nikah malah di depan jenazah bapaknya. Yo rumah saku lah, yo silahkan kalau Anda. Kalau Ustadz kayaknya kok
kok yo tegel gitu loh. Kita lagi sedih kok yo tegel. Mane ngono apa namanya? Selfie dengan background jenazah orang tua kita. Ya buat ditunda dikit lah. Tapi tidak tahu mungkin mikirnya kayak gitu ya. Mikirnya biar jenazah orang tua kita menyaksikan, mungkin begitu. Itulah bedanya kita dengan mbah kita dulu. Sekarang bagaimana hukumnya mencium wajah jenazah? Wal qadimi lan mencium pada orang yang baru datang minas safari. Anda yang baru datang seperti ini, gak pernah kelihatan ini, Yunisoro ini. Teko ke rumah, teko kemudian di pondok ketemu koncone. Boleh nggak kemudian temannya, mbak baru datang ya? Langsung dirangkul, boleh nggak mencium dan merangkul orang yang baru datang? Sinetron. Biasanya kan gitu toh. Nah, ini yang kita bicarakan. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa bitakbili wajil mayiti, mencium wajah jenazah. Nggak apa-apa, berarti boleh mencium wajah jenazah, tapi syaratnya as-solihi, yaitu yang jenazah tadi orang yang soleh, litabaruki, untuk tabarukan. Syaratnya adalah orang yang kita cium tadi, kalau dia sudah wafat, adalah orang yang soleh. Tidak semua orang berarti kan? Tidak semua orang. Wala bitakbili rojuli, orang dengan mencium laki-laki wajah sohibi, yang wajah koncone, ila kodima, nalikane datang min safarin, saking bepergian, wa nahwihi. Mencium jenazah boleh, tapi bukan saling mencium wajah sesama teman yang masih hidup. Rawaina fi Sahih Bukhari wa an Aisyah radhiyallahu an fi hadis tawil, yang dalam hadis yang panjang, hadisnya panjang, fi wafati Rasulillah, yang dalam kasus wafatnya Kanjeng Nabi. Ketika Nabi wafat, ketika Nabi sudah dikafani sebelum beliau dikebumikan, dakhala masuk sapa Abu Bakar. Fakasyafa, kemudian membuka sapa Abu Bakar an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar datang, kemudian wajah Nabi dibuka, summa aqaba alaihi faqabbalahu. Kemudian Abu Bakar mencium wajah Nabi. Itu salah satu dasarnya kenapa Imam Nawawi membolehkan atau tidak melarang mencium wajah jenazah. Tapi jenazah orang-orang yang mulia, mungkin orang tua kita atau orang-orang yang guru kita atau orang-orang yang kita kenal, yang dia dikenal sebagai orang baik, maka boleh. Misalnya Anda mencium bunyai kita yang sudah wafat, yang ketika itu belum dikebumikan, sebagai penghormatan terakhir kita, itu boleh. Dasarnya adalah Abu Bakar pernah melakukan itu ketika beliau mencium jenazah Kanjeng Nabi sebelum Kanjeng Nabi dikebumikan. Sumabaka, kemudian menangis sebab Abu Bakar. Ini Abu Bakar, hadisnya panjang, itu satu tentang mencium wajah jenazah. Warwaina fi kitab At-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu an qalat, qadima datang sapa Zaid bin Harisah al-Madinata ing Madinah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fi baiti. Sayyidah Aisyah cerita begini, suatu ketika Zaid bin Harisah itu baru bepergian dari luar kota. Kanjeng Nabi ketika itu lagi giliran di rumahnya Sayyidah Aisyah. Fatahu, mongko teko datang nekani sapa Zaid bin Harisah ing Nabi. Faqara'a, kemudian ngetuk pintu al-baba ing pintu. Faqomalan berdiri ilahi untuk Zaid bin Harisah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yajuru hale memanjangkan saubahu. Jadi Nabi begitu ada Zaid bin Harisah datang, beliau berdiri untuk menyambut. Nabi itu luar biasa. Kalau ada tamu, beliau berdiri menyambut. Kalau Anda baca riwayat dari Sayyidah Aisyah, kalau Sayyidah Fatimah putranya datang, Nabi langsung berdiri, kemudian serbannya, kalau bahasa kita mungkin kloso gitu ya. Kemudian digelar dan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah didudukkan di situ.
betapa dekatnya Kanjeng Nabi pada putrinya. Kalau beliau datang kemudian disiapkan, dicepakne, kayak Anda juga begitu nanti. Kalau jadi ibu, ditinggal misalnya anaknya mondok, tapi kalau sekarang Anda jadi anak dan mondok, mulai ya gak usah gitulah. Mak, masuk aku gak siap, ini mau pulang. Enggak lah, enggak usah gitu. Tapi Nabi mencontohkan kalau kita menerima tamu, menerima keluarga terutama, Nabi mesti berdiri dan menyiapkan. Sehingga, dan itu banyak hadisnya. Hadis itu diriwayatkan terutama oleh Sayyidah Aisyah. Sehingga kan kadang Sayyidah Aisyah itu kan dalam tanda petik cemburu banget toh. Kita paham Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Fatimah itu seumuran. Setelah ibu, setelah anak. Tapi seusia. Sehingga kan Anda bisa bayangkan kalau Anda sausia, terus podo, yang satunya ibu satu anak itu kan biasanya psikologisnya begitu. Nah, ini juga begitu. Sayyidah Aisyah banyak meriwayatkan bagaimana Nabi itu sangat perhatian pada Sayyidah Fatimah. Nah, teko dicepak-cepak nih, kemudian didudukkan di ini dan seterusnya. Nah, tapi tidak hanya pada Sayyidah Fatimah, kepada sahabat yang lain juga gitu. Nah, ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah juga. Suatu ketika Kanjeng Nabi lagi tidur di rumahnya Sayyidah Aisyah, kemudian datang Zaid bin Harisah. Begitu datang Nabi berdiri untuk menyambut dia. Coba. Fa'atanakohu. Maka kemudian Anako itu rangkulan. Begitu ketemu Harisah yang baru datang oleh Nabi dirangkul faqabbalahu, kemudian mencium. Padha lanange lho itu. Tapi Anda jangan bayangkan yang enggak baik. Ini sebagai padha kalau Anda baru datang kemudian kita menyambut dan mencium, merangkul dia. Misalnya kalau Ustadz ke Asa, ke Safa ketemu, pulang kita peluk, kita cium. Kalau Ustadz ke anak-anak itu kan biasa, karena sejak kecil gitu, kita sejak kecil yo kayak ketemu dirangkul, dicium, walaupun sekarang udah besar yo doai. Kan di mata ayah dia tetaplah anak kecil loh. Kalau dulu kita bayangkan ketika Ustadz tuh merasa kita kan udah dewasa, kita kan udah besar. Ternyata kalau kita jadi orang tua itu beda. Ketika kita jadi orang tua melihat anak-anak itu sepodo. Pikiran kita itu podo pengenane kita gendong, kita ini. Kita nggak pernah kebayang bahwa sekarang dia udah SMP. Enggak, yang pikiran kita tuh eling pengenane iku toh sing lagi. Yang kita ingat tuh ketika dia masih kecil. Nah, itulah mungkin kadang tuh kemudian muncul crash ya. Orang tua kita tetap memperlakukan kita itu kayak baby, kayak anak, karena pikiran beliau yang diingat itu. Sementara kita tuh merasa, aku gede loh mak, masa jadi kongkon tuku brambang neng pasar. Memangnya kalau gede nggak tuku brambang. Misalnya, artinya kan begitu kadang bayangan kita. Nabi begitu. Nabi itu karena itu dalam hadis tadi dikatakan hukum tentang mencium berangkulan dengan orang yang baru datang. Menurut Imam Nawawi boleh. Sehingga kalau tadi yang Ustadz bilang, ini anak Yunisoro teko, tentu yang ngerangkul dia sesama perempuan, bukan kemudian yang lain. Atau ayahnya boleh lah, lagi teko ke pondok, kemudian dirangkul dan dicium sebagai tanda keakraban. Wa amal mu'anaqatu anapun utai berangkulan wa takbilul waji lan mencium wajah. Nah, itu tadi Nabi merangkul dan mencium itu terhadap Zaid bin Harisah yang baru datang dari bepergian. Artinya mereka baru ketemu setelah lama bepergian. Nah, bagaimana kalau kita tidak bepergian? Biasa aja. Wa amal mu'anaqatu anapun utai rangkulan wa takbilul waji lan mencium wajah li ghairi tifli, kepada anak yang tidak kecil. Jadi podo gedene gitu ya, bukan kecil lagi. Satu, kepada yang selain tidak kecil.
wa ghairil qadimi, dan kepada selain yang baru datang min safarin di berpergian, wa nafihi fa makruhani. Kalau mencium yang tidak kecil itu makruh, atau berangkulan dan mencium kepada orang yang tidak baru datang, tidak dalam kondisi baru datang dari bepergian, maka hukumnya makruh. Yang boleh itu mencium like podo gedene, hanya mencium berangkulan kepada anaknya mertua saja, yang kemudian telah menjadi suami dan istri, bukan anaknya mertua yang bukan jadi suami dan istri loh. Monggo anak mertua ipare barang di, enggak, maksud saya begitu. Itu boleh, kalau enggak ya enggak. Karena itu di sini dikatakan mencium orang lain, berangkulan dengan orang lain yang sama-sama besar, bukan anak kecil, dan orang yang bukan datang dari bepergian, kalau di sini dikatakan fa makruhani, makruh hukumnya. Ya, jadi ya biasa aja lah, salaman aja, nggak perlu berangkulan kalau tidak dalam kondisi yang baru datang. Naso memberikan nas, menentukan ala karohati hima, yang ngatasi makruhnya mencium pipi, mencium wajah selain anak kecil dan berangkulan tadi. Sapa Abu Hamid Al-Baghawi wa ghairihi fi ashabina. Wa yadullu, lan menunjukkan al karohati ngatasi makruhnya apa hadis ini. Marwaina, yaitu sesuatu yang meriwayatkan fi kitab At-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anasin radhiyallahu an qala rajulun. Ya Rasul, arajulu tai seseorang minasaking kita iku yalqa, ketemu akhahu ing temennya. Au sadiqahu, atau ing teman dekatnya, akhahu ing saudaranya, au sadiqahu utawa teman dekatnya, ayan hanilahu, anak apa hanya itu, saya lupa namanya, hanunya maknanya. Hakola la, kola atazamu wa yuqabilu, apakah boleh kita saling mencium kepada orang tadi sesama besarnya? Kola la. Ini dasar hadis yang dijadikan alasan oleh Imam Al-Baghawi bahwa saling berangkulan dan mencium wajah kepada orang lain yang tidak kecil dan orang lain yang bukan baru datang, hukumnya makruh. Itu hadis ini. Karena Nabi melarang, ketika ada seorang sahabat, boleh nggak Nabi kalau kita ketemu saudara, ketemu teman yang tidak dalam kondisi bepergian, kemudian kita saling merangkul dan saling mencium? Nabi mengatakan lah, enggak perlu. Qala fayakhudhu biyadihi, apakah kita boleh dengan memegang tangannya, wa sahifuhu, dan salaman? Qala, jawab sapa Nabi, na'am. Iya, kalau ketemu biasa salaman saja, tidak perlu berangkulan. Kayaknya kita juga enggak, kecuali di Timur Tengah ya. Timur Tengah kayak akrab banget, atau mak-mak biasanya. Ketemu langsung, gimana Mbak, CPK, ya mungkin oke lah, silakan aja. Kalau di sini yang laki-laki enggak, kecuali kalau memang kita lama enggak ketemu, itu mungkin ya, lama enggak ketemu, kemudian silakan. Kalau biasa aja kemarin ketemu, tadi pagi ketemu, yo salaman aja, enggak usah berangkulan. Qultu hadza iku alladzi dzakarnahu, yang menyebutkan sapa kita yang ati fi takbili wal mu'anaqati, ing dalem mencium takbil wal mu'anaqati lan rangkulan. Anahu la ba'sa, tidak apa-apa bi kelawan ini tadi, takbil wal mu'anaqah indal kudumi, nalikane baru datang, min safarin, dari bepergian. Artinya menurut Imam Nawawi, hadis ini dan beberapa yang lain menunjukkan kalau ada orang yang baru datang boleh. Artinya ketika orang yang lama enggak ketemu, maka boleh. Kalau yang biasa ketemu enggak perlu. Wa makruhun, lan makruh karohatu tanzih, dengan makruh yang makruh biasa, tanzih ghairihi ing dalem, sehingga bagaimana kalau kita tidak dalam kondisi dari bepergian jauh atau lama enggak ketemu, Imam Nawawi mengatakan makruh, hukumnya makruh. Kalau lama enggak ketemu, misalnya Anda dari pondok mulai karena lama nggak ketemu boleh, tapi bolak-balik ketemu ya nggak perlu. Nah sekarang
Bagaimana kalau dengan podo laki-laki nih, kita jarang ketemu, tapi laki-laki ini tuh agak, bahasa kita, nyenyeng, yang agak kowe-itu-ituan itu apa namanya? Lebih ya? Lebih itu nyenyeng. Pokoknya selanang tapi agak ini, bukan, kayak banci itu kan beda ya. Ini laki-laki tapi agak, gayanya agak ini, agak lembeng. Kadang wong ganteng, saking gantengnya jadi ayu, gitu. Tapi nggak ada orang ayu jadi ganteng kan nggak. Ustaz tuh pernah dulu ketika kita haji pernah silaturahmi ke Untas Ummul Qura di Mekah. Malam itu diterima di masjid beliau. Nah ternyata ketika kita begini, lain kono kan tamu itu neng begini di lantai atas, di masjid bagian atas dicor begitu kayak kemudian untuk nerima tamu. Nah, salah satu yang ladeni gawe teh dan kopi itu lanang tapi saking gantengnya jadi ayu. Oh ini tuh maksudnya. Kalau di sini istilahnya itulah amrod. Amrod itu laki-laki saking ganteng terus agak lebih. Bagaimana kalau kita ketemu yang wong kayak gitu? Boleh nggak rangkulan? Bahwa yang boleh tadi fi ghairil amrodi, sakliyane amrod, laki-laki yang agak medoi. Al hasani kan ganteng, hasanil wajhi yang ganteng wajah. Oh itu saya Ustaz itu baru sadar. Biasanya kan dulu kan nggak ketemu. Kalau di Indonesia kan jarang wong ganteng, saking gantengnya pol kan jarang. Nah, ketika itu ketemu bener, paling umurannya 15-an atau berapa. Oh, dia karena semua laki-laki, jadi ya dia yang ngetok teh dan kopi dan jajan. Dia emang ganteng banget. Itu tadi mulanya saking gantengnya jadi ayu. Nah, perilakunya gak koyok lanang keker ngono enggak, agak lembeng. Ini lanang itu tuh. Malam-malam habis isya itu. Malam-malam di rumah beliau di atas masjid. Jadi lantai 1 untuk masjid, lantai 2 untuk apa? Kemudian kita di atas atap. Nah, kemudian istilah masuk, itu yang kita juga baru pengalaman baru. Jadi lantai 1 masjid, begitu azan isya langsung komat, langsung azan, masuk isya langsung azan isya, sebentar kemudian komat. Kita di lantai atas, di atap. Itu ya langsung jamaah dan makmum kepada yang di bawah, padahal kita nggak ketok. Nah, menurut Imam Syafi'i kan nggak boleh. Tapi ya biasa aja. Jadi kita di atas tuh ngikuti suara speaker gitu. Jadi lah kita tuh kayak kita neng kene, kemudian ngikuti jamaahnya. Nah, situlah musola itu. Musola kan krungu tuh. Nah, kuno azan, kuno yo salat. Kita salat neng kene makmum. Nah, kita juga gitu kita. Nah, kan kita itu pengalaman pertama dulu. Anek salat kita nggak rumah makmume. Atau kalau Anda nyetel masjid jamek. Masjid jamek kalau salat. Misalnya kan Anda kan masjid jamek di depan kita. Kalau di masjid jamek kan kita nggak boleh karena kita di depan imam toh. Kita nggak boleh andekan begitu. Nah, yang boleh itu kan salat itu yang pasti kan di depan kita. Nah, langsung sholat jamaah. Nah, setelah itu kita ditemui dengan syekhnya itu dan kemudian dilayani oleh ini. Itu yang kalau di sini diistilahkan amrod. Laki-laki muda yang ganteng banget dengan perilaku yang agak feminim. Agak feminin, agak feminin toh, artinya enggak apa namanya, maskulin, enggak maskulin. Bagaimana ketemu mereka? Apakah kalau kita ketemu boleh enggak rangkulan? Boleh enggak rangkulan? Fa'amal amrodu al hasanu, anapun utai amrod yang ganteng, fayahrumu mongko haram. Bikuli halin dalam keadaan apapun, apa takbiluhu mencium dia, walaupun dia laki-laki tapi kan agak kemenyek, maka nggak boleh. Sawaun kodima podogo baru datang min safarin dari bepergian amla atau ora, baik baru datang atau tidak, yang kondisi seperti tadi nggak boleh. Khusus untuk amrod nggak boleh.
Fadhairu utai makna dohire anamu anatako utawi merangkul amrot tadi iku katak pilih kaya mencium amrot. Aqoribatun min takbili utawa mendekati sesuatu yang dianggap mencium. Wala farqa lan tidak ada perbedaan fi hadza indal ini baina ayakuna antarane yen ana sapa al muqabbil orang yang mencium wal muqabbal lan orang yang dicium iku rajulaini laki-laki sama solihaini orang soleh au fasiko ini podo sama saja. Jadi artinya ketika ketemu orang yang agak banceni laki-laki kan kemudian akan muncul mungkin nafsu yang tidak baik toh karena dia agak lembeng. Beda lah yang ngadepi biasanya kan digodani nak ning apa drama kayak gaya siapa itu sing agak banceni Tesi gitu ya kan dia lanang tapi agak kalau di sini karena perilaku dia yang seperti itu maka kemudian walaupun dia laki-laki kita laki-laki tetap tidak boleh merangkul dia karena perilakunya seperti itu. Walaupun dia, tapi Ustaz dia kan soleh banget, dia rajin ibadah, rajin ngaji, iya, nggak peduli karena perilakunya yang seperti itu tadi. Walaupun dia mungkin soleh, karena itu di sini dikatakan yang mencium atau yang dicium, walaupun keduanya sama laki-laki, walaupun dia secara agamis solih, tetap nggak boleh, karena akan membuka, dikhawatirkan membuka sesuatu yang nggak baik. Fasiko ini ahuduma atau salah satunya ono sapa rajula ini ku solihan wal jami'u utai semuanya ku sawaun sama wal madu as-sahih indana tahrimun nadhari. Bahkan kalau menurut Imam Nawawi tahrimun nadhari yaitu haramnya melihat ilal amrodi al hasani maring amrod yang ganteng walau kana senajan ono apa nadhar iku bigori sahwatin walaupun deloke gak sahwat tapi yuk aneh aja kalau pengalaman Ustaz dulu yuk aneh aja karena baru tahu ketika itu enek wong lanang muda saking gantengnya jadi ayu dek gayane lembeng jadi karena itu kalau di sini dikatakan jangankan merangkul atau mencium melihat saja itu nggak boleh karena bergaya perempuan itu loh kenapa karena itu akan wakot aminah karena akan muncul fitnah itu artinya sesuatu yang kemudian bisa terjadi sesuatu yang nggak baik mungkin perasaan psikologisnya banyak toh kemudian jadi homo kan begitu agar terhindar dari begitulah kemudian syariat melarang agar tidak terjadi sesuatu yang nggak baik bahwa utai amrot tadi ku haramun kal mar'ati karena perilakunya yang koyok perempuan maka dia kemudian diposisikan dia kayak bukan perempuan ya kayak perempuan dalam hukum melihat dan seterusnya likaunihi iku fi maknaha karena anane amrot sing ganteng tadi iku fi maknaha dianggap kayak perempuan di dalam kasus ini itu yang terjadi. Oke saya kira begitu. Besok kita lanjutkan bab musafahah, bab tentang salaman. Yang sekarang lagi model salaman model baru ya. Bukan begini, tapi begini. Kalau nggak begini, adu apa namanya? Adu siku. Nah, sekarang tadi ketemu siapa? Nguji bareng, ketemu senior. Karena sungkan Ustaz salaman gini. Hanya beliau gak ngono. Gini loh salaman sehat. Moga-moga kita tetap sehat. Nah, maunya begitu. Oke. Dah. Al-Fatihah. Rabbana wafa'na bima lamtana
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.